wabarakatuh. Halo adik-adik dan juga teman-teman sekalian. Kami merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Surabaya dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang saat ini sedang menjalankan program Surabaya Mengajar atau PSM pada salah satu sekolah menengah atas di kota Surabaya. Video kali ini, kami akan membuat video pembelajaran khususnya untuk kelas 11 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, perkenalkan saya Neni Dwi Agustin dengan NIM 25020074138. Saya Triratna Puspitasari dengan NIM 25020074183. Saya Wani Oktavia Pardede dengan NIM 25020074194. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang menyimak laporan perjalanan. Jangan lupa disimak sampai habis ya adik-adik. Selamat pagi teman-teman. Nah, gimana nih rasanya balik lagi ke sekolah setelah lama di luar apa ya? Luar Surabaya ya. Kemarin selama 5 harian kalian sudah menjalani studi kampus di beberapa top PTN Indonesia. Kalau dari laporan pihak sekolah sendiri, aku sempat baca itu kalian mengunjungi UNAIR, UGM, UI, ITB. Nah, dari situ, dari keempat PTN tadi ya, kalian pasti sebagai kelas 11 nih, sudah semester 3 atau 4 ya sekarang. 4 kali ya, tahun depan kan udah masuk ke kelas 12, udah mulai nyiapin, wah aku nanti SNBP apa SNBT ya, aku nanti bakal kemana nih selanjutnya. Harus mulai dipersiapin mulai hari ini ya. Jangan sampai nilai yang udah kalian tata dari awal masuk SMA ini tiba-tiba anjlok. Terus kalian yang lagi main-main nih sekarang yang belum nyiapin mulai mengerjakan soal-soal SNBT. Untuk mulai dicicil dari sekarang. Jangan cuman ngandelin, oh aku kan ranking kak, pasti nantinya juga masuk SNBP. Ya kakak doain supaya nantinya lolos di SNBP. Tapi ya kita nggak boleh langsung bersantai setelah itu. Kita harus tetap mengajukan untuk plan-plan berikutnya. Nah, karena kita masih belum memasuki materi pembelajaran yang ada, karena situasi juga masih belum kondusif, beberapa teman kalian ada yang masih izin, entah itu sakit atau alfa mungkin. Jadi di mungkin beberapa hari ke depan, kita akan di kelas materi seru-seruan aja. Sambil flashback sedikit aja tentang studi kampus kalian kemarin. Jadi di sini tuh kakak kepo banget sama apa aja sih yang kalian lakuin waktu studi kampus kemarin. Apalagi kan 5 hari bukan waktu yang singkat ya. Pasti ada pengalaman seru. Terus menambah wawasan. Jadi tahu, oh ITB tuh di sini, UNER tuh gedungnya seperti ini, UGM gerahanya yang viral itu kayak gini tangganya. Apalagi ya yang satu UI, danau UI tuh kayak gimana, ngerasain almetnya. Tapi jangan lupa ya adik-adik, UNESA tetap harus pilihan kita. Satu langkah di depan. Apa lagi ya? Mungkin hari ini pembelajarannya cukup seputar
mengenai laporan kalian tentang perjalanan dari mulai berangkat dari Surabaya, di sananya, hingga pulang lagi ke Surabaya itu bagaimana. Aku pengen banget nanti mungkin bakal dibentuk di akhir kelas aja ya, dibentuk kelompok, terus sharing antar teman kelompoknya. Kan gak mungkin toh satu kelas gerombol ke sana, satu kelas gerombol ke sana. Pastinya kalian sama beberapa teman aja yang jalan ke sana yuk, lihat itu yuk, atau foto-foto di sini yuk. Tuh, jadi saling berbagi kisah, pengalaman seru yang kocak mungkin, atau pas di kemarin naik kereta ya kan ke sananya. Pas di kereta tuh kayak gimana, nyanyi-nyanyi kah? Atau ya cuman tiduran aja. Perjalanannya malam hari kan ya. Sampai sana udah pagi, jadi tapi masa di kereta cuman tiduran aja? Gak mungkin ya. Jadi hari ini aku sama kakak-kakak yang lain akan dengerin kisah-kisah kalian tentang lika-liku perjalanan ke sana, kesan-pesannya apa yang didapatkan, dan juga pengalaman seru, unik, dan juga menarik apa yang kalian dapatkan selama studi kampus kemarin. Oke, adik-adik, walaupun hari ini kesannya kita akan memasuki sharing session, tapi tetap ada materi yang harus kita kerjakan pada hari ini ya. Tapi tenang aja, materinya bukan materi yang sulit harus mikir banget, itu bukan. Ini tentang perjalanan studi kampus kalian kemarin itu. Jadi, materi hari ini itu adalah menyimak laporan perjalanan. Nah, nantinya, tadi kan udah dijelasin ya di awal, kalau kalian nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Mungkin bisa 3-4 kelompok aja. Jadi, dalam menyimak hari ini itu, misal satu kelompok 4 anak ya. Di satu bercerita tentang pengalaman selama studi kampus kemarin. Nah, 3 anak yang lainnya itu akan memperhatikan apa yang diceritakan oleh si A ini. Jadinya, setelah nanti masing-masing sudah bercerita, kalian menuliskan laporan, ditulis gitu tentang, ya analisis saja tentang perjalanan yang udah diceritakan tadi. Nah, tapi sebelum itu kakak akan menjelaskan apa sih definisi dari menyimak sendiri. Jadi menyimak sendiri itu adalah kegiatan mendengarkan secara sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman dan juga penafsiran terhadap pesan lisan yang disampaikan oleh penutur untuk memperoleh informasi, ide ataupun maksud tertentu. Menyimak itu tidak hanya sekadar untuk mendengar, tapi untuk melibatkan proses memahami, menilai, dan juga merespon isi pembicaraan. Jadi untuk definisi dari menyimak tadi seperti itu. Kalian itu nggak cuman butuh kuping aja saat materi ini, tapi butuh pemahaman yang ekstra. Jadi kakak minta hari ini digunakan untuk fokus, benar-benar fokus tanpa gadget ya. Selain untuk definisi sendiri, nantinya materi lebih detailnya akan dibantu oleh kakak-kakak yang lain. Oh ya, nanti kita juga akan memberi contoh ke kalian tentang mekanisme dari jalannya materi kita hari ini. Oke? Jadi harus siapkan telinga untuk mendengar baik-baik. Jangan sampai salah fokus nanti. Halo teman-teman, nah materi sebelumnya kan sudah disampaikan oleh Kak Vita tentang definisi menyimak. Untuk materi selanjutnya tentang
definisi menyimak laporan perjalanan akan disampaikan oleh saya, Kak Neni. Nah, apa sih definisi dari menyimak laporan perjalanan itu sendiri? Nah, menyimak laporan perjalanan merupakan salah satu kegiatan mendengarkan penyampaian informasi secara lisan tentang pengalaman atau hasil perjalanan seseorang ke suatu tempat dengan tujuan memahami isi, urutan peristiwa, fakta, dan kesan yang disampaikan dalam laporan tersebut. Nah, suatu perjalanan itu nantinya akan dilaporkan atau dibuat laporan tentang apa saja nih yang sudah kalian lakukan ketika kalian melakukan suatu kegiatan. Begitu teman-teman. Jadi gimana? Mudah dipahamin kan untuk definisi dari menyimak laporan perjalanan itu sendiri? Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu ada manfaat menyimak laporan perjalanan. Nah, pastinya ada banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh teman-teman dalam melakukan menyimak laporan perjalanan. Nah, untuk manfaat yang pertama itu ada menambah wawasan dan juga pengetahuan dari teman-teman. Nah, saat kita menyimak laporan perjalanan ini, pastinya kita dapat memperluas bahkan menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang suatu hal yang baru dan masih asing bagi kita. Tentunya wawasan dan pengetahuan kita akan lebih luas dan bertambah semakin banyak. Untuk manfaat yang kedua yaitu ada melatih keterampilan menyimak. Dengan kita menyimak laporan perjalanan, pastinya kita dapat mengasah keterampilan menyimak kita sehingga kita dapat melakukan proses menyimak dengan baik, tepat, dan juga sesuai. Nah, untuk manfaat yang selanjutnya atau manfaat yang ketiga yaitu mengembangkan imajinasi dan juga empati teman-teman. Nah, dengan kita menyimak laporan perjalanan, pastinya kita dapat membuat imajinasi dan mengembangkan imajinasi dan juga empati lebih luas lagi. Jadi kita bisa berimajinasi lebih banyak, lebih luas, dan lebih natural lagi, dan juga memiliki empati yang pastinya juga luas. Nah, untuk manfaat yang keempat yaitu ada memperkaya kosakata dan struktur bahasa. Pastinya dengan kita berlatih menyimak laporan perjalanan, pastinya kita dapat menambah dan juga memperkaya kosakata baru dan juga struktur bahasa dengan tepat dan benar. Begitu. Untuk manfaat menyimak yang kelima dan yang terakhir yaitu menumbuhkan minat belajar dan rasa ingin tahu. Pastinya dengan kita melakukan menyimak laporan perjalanan, kita dapat menumbuhkan semangat dan minat belajar kita lebih-lebih lagi dan juga meningkatkan rasa ingin tahu kepada diri kita. Pastinya manfaat-manfaat menyimak tersebut dapat diperoleh ketika teman-teman menerapkan menyimak laporan perjalanan. Begitu. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh kakak yang lain. Nah, adik-adik, setelah kalian mengetahui manfaat dari menyimak laporan perjalanan, selanjutnya kita bakalan membahas tentang tujuan dari menyimak laporan pembelajaran, yaitu yang pertama, memahami isi laporan perjalanan. Dari menyimak laporan perjalanan tersebut, kalian dapat menangkap informasi-informasi penting seperti tempat, waktu, tujuan, dan pengalaman perjalanan. Selanjutnya yaitu yang kedua, ada menemukan gagasan utama dan informasi yang lebih rinci. Nah, dari laporan perjalanan tersebut, kalian dapat mengidentifikasi pokok cerita serta detail pendukung yang ada di dalam laporan tersebut. Yang ketiga yaitu ada menilai dan menanggapi isi laporan. Setelah kalian menyimak dari laporan perjalanan, kalian dapat melatih kemampuan berpikir kalian secara kritis terhadap isi laporan yang disimak, yaitu kalian dapat mengetahui apa saja yang ada di dalam laporan tersebut dan dapat memberikan tanggapan kepada si pemberi cerita tersebut. Kemudian yaitu yang keempat ada mengembangkan kemampuan berbahasa lisan dan tulis. Nah, dari laporan tersebut akan digunakan sebagai bahan diskusi, rangkuman, atau penulisan laporan yang dapat dibaca ulang oleh teman-teman selanjutnya.
Selanjutnya ada fungsi dari menyimak laporan pembelajaran. Nah, apa aja sih fungsi dari menyimak laporan perjalanan tersebut? Yaitu yang pertama ada sarana memperoleh informasi. Menyimak laporan perjalanan dapat dijadikan sebagai sarana dalam penyampaian pengalaman dan pengetahuan secara lisan. Yang kedua yaitu media pembelajaran. Laporan menyimak perjalanan dapat digunakan dalam proses belajar, yaitu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk melatih keterampilan menyimak. Yang ketiga yaitu ada sarana hiburan dan inspirasi. Menyimak laporan perjalanan ini dapat kita jadikan sebagai laporan perjalanan dalam menghibur dan menginspirasi banyak orang dan banyak pendengar. Selanjutnya yaitu ada dasar pengembangan keterampilan bahasa lisan. Yaitu dari laporan tersebut kalian dapat menambah wawasan kalian, menambah pengetahuan dan menjadi fondasi dalam kita menambah keterampilan seperti keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan mendengar, keterampilan berbicara. Maka dari itu, menyimak laporan perjalanan ini dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan keterampilan berbahasa. Oke adik-adik, karena sesi pemaparan materi tadi sudah selesai dijelaskan oleh kakak-kakak, seperti yang Kak Pita bilang di awal tadi, bahwa kami akan menjelaskan bagaimana menyimak laporan perjalanan yang efektif dan benar itu. Nah, di sini nanti Kak Neni akan berbagi kisah perjalanan liburan yang menyenangkan dan seru pastinya yang sudah dilalui oleh Kak Neni kepada kalian. Nah, nantinya Kak Wani dan juga Kak Pita selaku penyimak akan mendengar secara seksama cerita yang sudah diceritakan oleh Kak Neni. Jadi nantinya akan menghasilkan analisis tentang perjalanan yang sudah dilalui oleh Kak Neni. Seperti itu. Baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan saya atau liburan saya suatu ketika itu di kota saya, kota Tulungagung. Di situ saya berkunjung atau berwisata ke suatu pantai yang disebut dengan Pantai Gemah. Nah, Pantai Gemah ini banyak sekali orang berjualan di sana. Saya, Kak Neni, itu sedang waktu itu pas liburan ke pantai itu, Kak Neni itu mampir untuk membeli minuman es degan. Pastinya es degan atau es kelapa muda. Kalau yang adik-adik tahu pasti namanya es kelapa muda gitu ya. Nah, setelah beli es kelapa muda, Kak Neni juga membeli ikan bakar di situ. Kak Neni waktu itu nggak sendiri ya, dengan kakak dan juga keluarga. Karena waktu itu waktu liburan keluarga, jadi Kak Neni bareng-bareng gitu. Nah, terus kegiatan selanjutnya setelah beli es kelapa muda dan juga membeli ikan bakar, Kak Neni berfoto-foto di pantainya dan juga bermain air juga, tetapi tidak terlalu sering bermain airnya, maksudnya hanya di tepian pantai saja begitu. Wah, sepertinya seru banget ya teman-teman liburnya Kak Neni ini. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, dari ceritanya Kak Neni nih, kita bisa dapat nih seperti tempat, waktu, dan tujuan mereka pada saat liburan itu. Yaitu seperti yang pertama nih, tempat. Tempatnya itu berada di Pantai Gemah ya Kak Neni. Wah, terus waktu orang Kak Neni ke pantai ini tuh pada jam-jam berapa sih gitu yang biar asik gitu? Waktunya itu pagi agar tidak terlalu panas begitu ya Kak di pantai. Iya. Apalagi cuaca akhir-akhir ini kayaknya nggak menentu nih ya. Nah, Ya bener banget Kak Bani. Terus pengalaman seru dan menarik dari cerita Kak Neni tadi itu bermain di pinggiran pantai, foto-foto ria ya. Sambil makan apa tadi Kak? Ikan bakar. Iya, betul. Bener-bener dari liburan ini keluarganya Kak Neni itu membuat quality time nih khusus untuk keluarga, terus juga mengabadikan momen bersama, foto-foto, makan bersama, sehingga
momen tersebut tidak terlewatkan dan bisa dikenang kembali nih. Nah, jadi seperti itu tadi kan sudah dirincikan lewat analisisnya Kak Bani tadi yang menjelaskan pergi kemana tadi Kak Neni wisatanya, terus manfaatnya tadi pergi ke Pantai Gemah tuh untuk apa? Untuk refreshing, quality time bareng keluarga. Terus pengalaman yang seru yang dibagikan oleh Kak Neni tadi adalah bersuah foto di pantai dan juga makan ikan bakar. Apalagi ya Kak yang kurang? Minum es degan. Oh iya. Nah ini contoh yang kurang mencermati tentang menyimak ya. Jadi nanti adik-adik harus lebih fokus lagi daripada kakak-kakak ini. Nah, adik-adik, itu tadi contoh dari menyimak laporan perjalanan. Selanjutnya yaitu adalah penugasan. Setelah adik-adik tadi sudah menyimak apa yang orang kakak sampaikan, seperti yang dikatakan Kak Pita tadi, kalau kita bakalan ada per kelompok buat sharing session nih, apa aja perjalanan, bagaimana perjalanan kalian. Nah, tapi kayaknya karena waktunya nggak sempet nih ya Kak Pita, kayaknya kita cuma ngambil 3 atau 4 kelompok aja nih yang bakalan maju, terus ceritain pengalamannya. Jadi, isi dari laporan menyimak perjalanan itu, yaitu ada yang pertama, yaitu ada isi pokok penting dari laporan perjalanan tersebut. Yang kedua, menjelaskan kembali laporan tersebut. Yang ketiga yaitu menanggapi laporan perjalanan tersebut. Jadi nantinya kalian akan secara lisan dulu omong-omongan 3-4 orang tadi ya yang dibentuk. Seperti yang kakak-kakak tadi lakukan, itu saling tatapan, diskusi, mendengarkan dengan baik dan seksama, jangan sampai ada yang terlewat. Seperti itu, lalu bisa ditulis di lembar kosong, dibuat dalam bentuk laporan. Oke adik-adik, karena pembelajarannya sudah berakhir hari ini, materi yang telah disampaikan tadi dari definisi, manfaat, tujuan, lalu contoh sendiri dan juga penugasan sudah disampaikan oleh kami. Maka kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah adik-adik berikan kepada kami. Maaf bila sekiranya kami ada salah dalam pemaparan materi tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.